warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Meisy Latifa Wandara dengan NIM 2561201031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Pada video kali ini saya akan membahas materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan studi kasus Salon Gen Z Selalu Bahagia bulan Desember 2023. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi. Kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa secara lengkap, dari jurnal umum sampai jurnal pembalik dengan studi kasus Salon Gen Z Selalu Bahagia bulan Desember 2023. Yuk, langsung kita mulai. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke detail, kita kenalan dulu sama 8 tahapan siklus akuntansi, yaitu pertama jurnal umum, kedua buku besar, ketiga neraca saldo, keempat jurnal penyesuaian, kelima kertas kerja, keenam laporan keuangan, ketujuh jurnal penutup, dan kedelapan yaitu jurnal pembalik. Khusus kertas kerja dan jurnal pembalik itu sifatnya opsional ya, tidak wajib dibuat, tapi kita akan bahas semuanya biar lengkap. Setiap mau masuk ke tahap baru, nanti akan ada slide penjelasan singkat dulu, biar gampang dipahami. Ini ringkasan urutan 8 tahapan yang barusan kita bahas. Catat dulu di kepala kalian ya, karena urutan ini akan kita ikuti terus dari awal sampai akhir video. Sebelum mulai mencatat transaksi, kita harus kenal dulu daftar akun. Akun-akun ini dikelompokkan jadi 5. Yang pertama ada harta, kode awal angka 1, seperti kas dan peralatan. Yang kedua ada utang, kode awal angka 2, seperti utang usaha. Yang ketiga ada modal, kode awal angka 3. Yang keempat ada pendapatan, kode awal angka 4. Dan yang kelima ada beban, kode awal angka 5. Selanjutnya, bagian penting yang harus dipahami betul, aturan debit dan kredit. Cara gampang mengingatnya yaitu harta, beban, dan prive kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Sebaliknya, kalau utang, modal, dan pendapatan bertambah dicatat di kredit, kalau berkurang di debit. Kalau ini sudah paham, separuh jalan siklus akuntansi sudah aman. Baik, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Selama bulan Desember 2023, Salon Gen Z Selalu Bahagia melakukan 10 transaksi, mulai dari setor modal awal, bayar sewa, beli perlengkapan dan peralatan, terima pendapatan jasa, sampai pengambilan pribadi milik di akhir bulan. Transaksi-transaksi ini yang akan dicatat satu persatu ke jurnal umum. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama tahap pertama, yaitu jurnal umum. Jurnal umum itu tempat kita mencatat semua transaksi keuangan secara berurutan, sesuai tanggal terjadinya, lengkap dengan akun mana yang didebit dan mana yang dikredit. Ibaratnya ini seperti diari keuangan perusahaan. Semua kejadian uang masuk dan keluar dicatat di sini dulu sebelum diproses lebih lanjut. Oke, kita masuk ke transaksi pertama. Tanggal 1 Desember, Zizi menyetor modal awal 50 juta. Analisisnya, kas bertambah 50 juta di debit, modal Zizi bertambah 50 juta di kredit. Jurnalnya debit kas 50 juta, kredit modal Zizi 50 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 2 Desember. Perusahaan membayar sewa ruko 10 juta untuk 4 bulan. Karena dibayar di muka, kita catat dulu sebagai harta. Kas berkurang 10 juta di kredit, sewa dibayar di muka bertambah 10 juta di debit. Selanjutnya transaksi tanggal 3 Desember. Dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta. Kas berkurang 2 juta di kredit, perlengkapan bertambah 2 juta di debit.
Dan selanjutnya tanggal 4 Desember. Beli peralatan 10 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya berutang. Peralatan bertambah 10 juta di debit, kas berkurang 4 juta di kredit, dan utang usaha bertambah 6 juta di kredit. Tanggal 10 Desember, terima tunai 3,5 juta dari jasa pelanggan. Kas bertambah 3,5 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 3,5 juta di kredit. Transaksi tanggal 11 Desember, pekerjaan senilai 1,8 juta selesai tapi belum dibayar. Karena belum dibayar, ini dicatat sebagai piutang. Piutang usaha bertambah 1,8 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 1,8 juta di kredit. Transaksi tanggal 15 Desember, konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Kas bertambah 500.000 di debit, pendapatan jasa bertambah 500.000 di kredit. Transaksi tanggal 18 Desember, perusahaan menerima pelunasan piutang dari konsumen tanggal 11 kemarin. Kas bertambah 1,8 juta di debit, piutang usaha berkurang 1,8 juta di kredit. Transaksi tanggal 25 Desember, bayar biaya listrik, air, dan telepon 1 juta. Kas berkurang 1 juta di kredit, beban listrik, air, dan telepon bertambah 1 juta di debit. Transaksi tanggal 28 Desember, Zizi mengambil uang perusahaan 1,7 juta untuk keperluan pribadi. Ini namanya prive, bukan beban perusahaan. Kas berkurang 1,7 juta di kredit, prive Zizi bertambah 1,7 juta di debit. Ini rekap semua transaksi dari tanggal 1 sampai 28 Desember. Total debit dan kredit sama-sama Rp80.600.000 seimbang. Tanda jurnal kita sudah benar. Selanjutnya, jurnal ini akan diposting ke buku besar. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memindahkan transaksi dari jurnal umum ke akun masing-masing. Kita mulai dari akun kas. Setelah semua transaksi diposting, saldo akhir kas per 31 Desember adalah Rp37.100.000. Sebelum lanjut ke akun lainnya, kita pahami dulu apa itu buku besar. Buku besar adalah tempat memindahkan atau memposting transaksi dari jurnal umum ke masing-masing akun, supaya kita tahu saldo akhir tiap akun seperti kas, piutang, atau modal. Kalau jurnal umum itu diari harian, buku besar itu seperti album foto yang dikelompokkan per tema, jadi lebih mudah dilihat per akun. Lanjut ke akun lain, modal Zizi saldonya 50 juta, piutang usaha sempat bertambah 1,8 juta lalu lunas, jadi saldo akhirnya 0. Perlengkapan saldonya 2 juta, sewa dibayar di muka saldonya 10 juta. Selanjutnya utang usaha saldonya 6 juta. Pendapatan jasa terkumpul dari 3 transaksi, totalnya 5,800 juta rupiah. Prive Zizi saldonya 1,7 juta, dan beban listrik, air, dan telepon saldonya 1 juta. Selanjutnya neraca saldo per 31 Desember 2023 akan kita bahas setelah penjelasan tahap berikutnya. Sebelum kita susun tabelnya, kita pahami dulu apa itu neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan saldo akhir dari semua akun di buku besar yang disusun untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, ini momen cek timbangan. Kalau debit dan kredit nggak imbang, berarti ada yang salah, catat di tahap sebelumnya. Sekarang kita susun neraca saldonya, total debit dan total kredit sama-sama Rp61.800.000. Sudah seimbang. Sebelum masuk ke datanya, kita pahami dulu apa itu jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian dibuat karena beberapa akun perlu disesuaikan di akhir periode. Misalnya perlengkapan yang sudah terpakai, sewa yang sudah berjalan, atau gaji karyawan yang belum dibayar. Anggap saja ini sesi beres-beres. Sebelum laporan akhir dibuat, biar datanya akurat. Ini data tambahan per 31 Desember. Perlengkapan tersisa 800.000. Sewa terpakai 1 bulan dari 4 bulan. Peralatan menyusut 700.000. Ada gaji terutang 2 juta. Dan ada pekerjaan selesai tapi belum ditagih senilai 4 juta. Perlengkapan yang terpakai adalah 1,2 juta. Beban perlengkapan bertambah 1,2 juta di debit. Perlengkapan berkurang 1,2 juta di kredit. Sewa per bulan adalah 2,5 juta. Beban sewa bertambah 2,5 juta di debit. Sewa dibayar di muka berkurang 2,5 juta di kredit. Penyusutan peralatan 700.000. Beban penyusutan peralatan bertambah 700.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah 700.000 di kredit. Gaji yang belum dibayar 2 juta. Beban gaji bertambah 2 juta di debit. Utang gaji bertambah 2 juta di kredit. Pekerjaan selesai tapi belum ditagih senilai 4 juta. Piutang usaha bertambah 4 juta di debit. Pendapatan jasa bertambah 4 juta di kredit. Ini rekap 5 jurnal penyesuaian. Total debit dan kredit sama-sama Rp10.400.000 seimbang. Sebelum masuk ke tabelnya, kita kenalan dulu sama kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja adalah alat bantu berbentuk kolom yang menggabungkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Untuk mempermudahkan penyusunan laporan keuangan, tahap ini sifatnya opsional, tapi sangat membantu. Anggap saja ini contekan terorganisir sebelum menulis laporan resmi. Di kolom laba rugi, total kredit dikurangi total debit menghasilkan laba usaha 2,4 juta. Angka ini nanti dipindahkan ke laporan laba rugi. Sebelum masuk ke laporannya, kita pahami dulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir yang kita tunggu-tunggu. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca, gambaran resmi kondisi keuangan perusahaan. Inilah lapor ke perusahaan. Semua kertas kerja dari tahap sebelumnya berubah di sini. Pendapatan jasa 9,8 juta dikurangi total beban 7,4 juta. Hasilnya laba usaha Rp2.400.000. Modal awal 50 juta ditambah laba usaha 2,4 juta dikurangi price 1,7 juta. Modal akhir menjadi Rp50.700.000. Jumlah harta Rp58.700.000 sama dengan jumlah utang ditambah modal juga Rp58.700.000. Harta sama dengan utang ditambah modal. Prinsip dasar akuntansi yang harus selalu seimbang. Sebelum masuk ke jurnalnya, kita pahami dulu apa itu jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun sementara, pendapatan, beban, dan price di akhir periode, agar saldonya nol dan siap mencatat transaksi periode berikutnya. Anggap saja ini seperti mereset skor game ke ronde baru, biar tidak tertukar dengan periode sebelumnya. Jurnal penutup atau JPN 01. Ada 4 langkah, yaitu tutup pendapatan, tutup beban, tutup ikhtisar laba rugi, dan tutup price. Hasilnya modal bertambah sesuai laba dan berkurang sesuai price. Setelah diposting akun pendapatan jasa dan price, Zizi sekarang saldonya 0. Sementara modal Zizi menjadi Rp50.700.000.
Yang tersisa hanya akun real. Harta, utang, dan modal, total debit dan kredit sama-sama 59.400.000. Seimbang. Sebelum masuk ke jurnalnya, kita kenalan dulu sama tahap akhir, yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat di awal periode baru untuk membalik beberapa ayat jurnal penyesuaian tertentu. Supaya pencatatan transaksi berikutnya jadi lebih sederhana, anggap saja ini seperti tombol undo. Supayanya periode baru bisa mulai dengan catatan yang lebih rapi. Tahap ini juga sifatnya opsional. Dibuat tanggal 2 Januari, ada 2 yang dibalik. Utang gaji dengan beban gaji masing-masing 2 juta. Dan pendapatan jasa dengan piutang usaha masing-masing 4 juta. Setelah dibalik, utang gaji dan piutang usaha kembali ke nol, siap untuk mencatat transaksi periode Januari yang baru. Ini neraca saldo terakhir, sekaligus titik awal periode Januari. Total debit dan kredit sama-sama Rp59.400.000, tetap seimbang. Kita sudah selesai membahas seluruh siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, sampai jurnal pembalik. Sekian video kali ini, semoga membantu kalian memahami siklus akuntansi perusahaan jasa dengan lebih jelas. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.